Aku beli roti unyil. Menang lagi dan tidak puas sama pertarungannya. Nah, jadi suatu hari ada satu peramal yang bilang kalau Ini misalnya roti planet yang jauh unyil itu terdapat penus. seorang warrior Kita yang rapihin bisa dulu ya. membangkitkan Ada yang semangat rasa petarungnya abon, lebih boros dan pastinya bisa bertarung setara juga dengan dia. Yang akhirnya setelah sosis, mencari-cari selama 20 tahun, akhirnya ketemulah planet sosis. bumi yang katanya Di atasnya ada tuh seorang dikasih warrior yang kuat. Nah, keju tapi parut, menurut gua ini gua nggak tahu borosnya sial atau gimana karena menurut pisang gua coklat. warna yang Ini dimaksud pisangnya sama banyak peramal ya. tersebut itu adalah Blast dan bukan Saitama. Abon, Tapi yang aku paling terjadi suka malah abon kalau Blastnya roti nggak muncul penus sama unyil. sekali dan malah Saitama yang bertarung sama Boros. Nah, Pizza, alasan kenapa gua atasnya bilang kalau ada Saitama bukan sosis warrior yang dipotong-potong dimaksud karena bulat-bulat, di ramalan atasnya tersebut dikasih itu udah saus, terjadinya 20 terus tahun yang atasnya lalu. tuh Yang keju dimana parut. pastinya Saitama itu dulu masih muda Sosis. dan bahkan dia aja baru membangkitkan kekuatannya 3 Ini tahun apa yang ya? lalu. Sebentar ya guys, Sedangkan ini apa Blast ya? itu dari Aku nggak belasan tahu tahun ini. yang lalu Oh, ini udah menjadi blueberry. seorang pahlawan yang kuat yang memang kerjaannya mencari titik Nah, dari ini kekuatan. blueberry, Kita semua terus di pasti atasnya tahu dikasih kalau alasan wijen. kenapa Boros datang Tuh, ke bumi adalah wijen. untuk kita tahu Terus kalau ini Boba dia vanilla. ketiganya Kalau vanilla itu atasnya dikasih keju parut. Nih, atasnya dikasih keju parut. Aku nggak tahu kayak gimana vanilla itu rasa apa. Oh, susu, susu. Tuh, oh, ini vanilla. Kayaknya salah deh guys. Ini keju, maaf ya. Ini rasa keju nih. Ini aku buka ya. Tuh, atasnya keju parut. Tuh, tuh, ini keju parut ini. Jadi ini rasa keju guys. Ya. Nah kalau ini kayaknya rasa vanilla. Ini aku buka dulu ya. Tuh bener, ini rasa vanilla. Ini rasa keju. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aku belinya 10. Aku mau makan yang abon. Enak. Ayah mau nggak? Sayang. Sayang. Mau? Ini vanilla. Ini abon. Adek nih. Adek. Para polisi ini membalas dendam pada seorang remaja dengan cara yang mengejutkan. Paulo Rodrigo adalah pencuri. Duduk makan. Duduk sambil mami. Ketika nama asli Aisol Smith akhirnya terbongkar di sebuah acara TV dan reaksinya benar-benar bikin ngakak. Enak kok, rasa abon. Aku juga bikin teh manis panas. Panas beneran, panas loh. Ketika nama asli Aisol Smith akhirnya terbongkar di sebuah acara TV dan reaksinya benar-benar bikin ngakak. Oh, sedang panas gak? Ah, panas banget. Nanti aja deh, panas tuh. Beruap. Taruh. Ini abon beneran, pilihan aku enak. Di sebuah acara TV dan reaksinya benar-benar bikin ngakak. Enak loh roti penus abon. Ini disebutnya kalau di Bogor roti unyil. Tapi roti unyil itu kan ada dari sashimi, ada dari penus, ada dari Albert, macem-macem. Nah ini yang aku beli itu bukan dari sashimi, bukan dari Albert, tapi dari penus. Nggak sebanding sama duel di Dragon Ball yang penuh Iya. Yang tadi. Iya. strategi, emosi, dan koreografi epik. Menurutnya, Ini kalau sosis. lebih dipandu editor, adegan Atasnya dikasih saus. matang. Lalu kenapa Demon Slayer meledak? Sosisnya banyak. Semua karena anime Ufotable. Ia mengibaratkan manganya kayak Enak ya. mentah. Sementara animenya adalah kopi yang udah Itu diseduh. sausnya juga dalamnya. Animasi dan soundtrack Ufotable lah yang bikin ceritanya jadi luar biasa. Jadi, meskipun manganya kuat secara emosional, kesuksesan besar Demon Slayer justru datang dari adaptasi animenya. Kalau dipikir-pikir, bener juga ya. Gimana menurut Makan habis nih. Kenapa Argus bilang jika bukan aku sepertinya Rafaela Ini pisang. ceritanya Argus dan Rafaela ini lagi misi. Mereka
Oh, ada kejunya, guys. Argus masuk Pisang keju coklat. Rafaela udah melarang, tapi Argus tetap nekat Hmm. kejar para monster abyss itu sampai akhirnya ketemu pedang terkutuk. Dia ambil pedang itu dan seketika Argus Pisangnya banyak loh. jahat. Kata-katanya Oh. itu juga ngasih petunjuk Gede kalau pula. Argus sebenarnya nggak pernah sepenuhnya jadi jahat. Ada sisi Hmm. baiknya yang masih ingat masa lalunya sama Rafaela. Terus kenapa dia marah waktu Kaja sebut nama Rafaela? Jangan pernah menyebut nama Rafaela lagi. Bisa jadi dia nggak mau ingat masa lalu mereka yang indah, atau dia benar-benar benci kalau Kaja nyebut nama Itu itu karena alasan hari apa ya? tertentu. Kalau menurut kalian gimana? Hari Senin, Kenapa Argus bilang jam 22.13 WIB. Jam 10 malam lewat 13 menit. Begitu memukau hingga para fans akhirnya berhenti mengeluh. Pertama, dia benar-benar cerdas. Bukan hanya bicara seperti jenius, dia berpikir seperti Enak orang banget, jenius. anget. Dia mempelajari Superman selama bertahun-tahun, Oh, siap. menciptakan 2.500 strategi tandingan dan Mau sosis memperlakukan gak? Superman seperti teka-teki yang harus ditaklukkan bukan dihancurkan. Kedua, dia Ini keju. menginspirasi tanpa kekuatan super, tenang, dingin, penuh percaya diri. Ketika Superman sosis. Luthor tidak bergeming sedikit pun. Dialah yang menguasai ruangan bukan karena kekuatan tapi karena kendali. Ketiga, rencananya masuk akal. Tidak seperti Lex versi lama yang melepaskan monster amarah dan berharap segalanya berjalan lancar. Luthor ini mengatur operasinya dengan presisi yang mengagumkan. Seperti Grandmaster catur mengatur langkah demi langkah Ini kehancuran. aku juga Terakhir, kebenciannya terasa nyata. Bukan biskuit sekedar Roma kecil atau dendam. sukaan anakku yang balita DDA. Masa ini, Lex melihat Superman sebagai dewa yang mendapatkan segalanya tanpa perjuangan. Bagi Lex, Mau nggak? seharusnya memilih seseorang seperti dia, Mau. manusia biasa yang membangun Mau nggak? dari nol. Dan itulah bagian yang Nggak mau dibuka. Lex Luthor ini tidak hanya ingin mengalahkan Superman, dia memilih dirinya sebagai pahala. Apa yang membuat Lex Luthor versi Di saat masih menjadi muridnya Kakashi, Sasuke adalah murid yang paling diperlakukan istimewa oleh Kakashi. Ya ini mungkin nggak terlalu kelihatan sih. Tapi dibanding Naruto dan Sakura, Sasuke sudah jelas lebih banyak mendapatkan latihan privat oleh Kakashi. Coy, orang buat datang karena mau izinin aja Sasuke diantar sama Kakashi. Kan kelihatannya kayak Sasuke di Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.